Iya. Betul, betul. Di sudah tutup di Tangerang Selatan. Pulang terakhir nyampe. Saya kan nggak asli sini ya. Saya aslinya Mojokerto di Jawa Timur. Mojokerto Jawa Timur, lahir tahun tanggal Iya, iya, iya. 28 Maret 84. Bukan Pisces, Aries. Orange. 84 pindah ke sini dari tanggal 28 Februari 2022 sampai sini. 28 Februari 2022 pindah ke sini. Sebelumnya di Jogja. Di Jogja 2,5 tahun, dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Sebelum di Jogja di Surabaya. Kami pindah-pindah. Di Samarinda saya tinggal di persis yang sebelah ini. Yang ini. Enam nomor 45. Jadi dekat. Oke. Itu sih. Saya menulis dari tahun 2007. 2007. Wow. Mungkin kan masih kecil pasti ya. Iya. Udah tahun 2008 2009 Pak. Saya memutuskan untuk saya total di menulis dan tidak mencari pekerjaan yang lain ya. Saya tulis iseng-iseng gitu ya. Mungkin SMA lah mungkin ya. Karena di tahunku itu mungkin di tahunku tumbuh remaja itu kan tahun kelihatan itu ada Pandangan Cinta. Oh iya, tahu. Pertama kalau menjadi bakat untuk peran kalian ya. Sampai akhirnya aku lulus kuliah, aku bekerja dan aku merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu. Kemudian aku memutuskan untuk menjadi penulis. Tahun 2008 akhir 2009 aku mulai nulis cerpen. Waktu itu aku ketemu sama teman dari Jogja ya, namanya Farudin Nasrullah, sekarang sudah almarhum. Dia bilang gini ke aku waktu ketemu itu, kalau kamu pengen jadi penyair, kalau kamu pengen bisa nulis puisi yang bagus, kamu harus bisa menulis prosa yang bagus, kamu harus bisa menulis prosa yang beres. Kenapa itu penting? Karena menulis prosa itu melatih cara kita berpikir umum. Pertama itu puisi. Dari tahun 2007 itu aku menulis puisi paling sampai tahun 2008 lah. Alasanku menulis cerpen, kemudian aku menulis novel, kemudian aku menulis kisah dan lain sebagainya. Itu tujuannya supaya aku bisa menulis puisi yang baik. Menulis semua, dan di Samarinda aku menulis buku sejarah teater Samarinda, salah satu bagian kecil dari teater Samarinda. Tapi kemudian aku ketemu satu penyair yang keren banget menurutku, dan sampai sekarang ini bukunya itu aku selalu bawa kemana-mana. Namanya Gunawan Muhammad. Oh, ada. Oke, pertama teman-teman, saya sebetulnya sekarang tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan. Dekat sekali dengan, kalau teman-teman tahu UIN Syarif Hidayatullah, kalau pernah dengar mungkin sebelumnya atau pernah. Saya dulunya sastra Arab di UIN. Saya mulanya menulis sebetulnya berawal dari Banjarmasin. Dan aku mulai menulis dari tahun 2011 oleh tim Badan Bahasa di sana. Aku dikategorikan sebagai penyair kalsel. Awal mula aku pengen nulis sebetulnya sesederhana, karena di zaman aku SMP ya, mungkin karena didukung oleh lingkungan. Jadi aku di pesantren, aku nggak tahu novel mungkin pesantren juga, atau ada teman-teman yang pesantren pasti merasakan hal yang sama. Jadi kita nggak boleh bawa gadget, kita tidak bebas hiburan, kira-kira gitu ya. Atau di teman-teman seminari biasanya juga mengalami hal yang sama. Artinya akses terhadap hiburan tuh terbatas sekali, sehingga saya masih ingat sekali ketika masuk 3 tahun pertama saya di pesantren, saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku apa saja. Nah, dan kita tahu buku yang menghibur itu kalau di pesantren itu zaman itu adalah novel, paling sering itu baca novel gitu. Tapi kemudian
pertemuan dengan sastrawan lokal. Jadi sebetulnya yang membentukku, aku tidak bisa memungkiri bahwa yang membentukku mula-mula adalah para senior seniman sastrawan Kalimantan Selatan. Jadi balik lagi tadi, untuk awal mulanya sebetulnya tentu dari sekolah ya, keterbatasan akses terhadap hiburan kemudian menjadikanku sangat aktif untuk membaca begitu, bahkan cenderung ya karena tidak punya pilihan. Aku tidak bisa membayangkan kalau misalnya aku terdistraksi dengan media sosial atau misalnya dengan HP ketika itu, mungkin akan lain ceritanya gitu. Untuk karya yang sudah diterbitkan kawan-kawan, saya menulis setidaknya ada 3 buku tunggal. Untuk buku puisi pertama itu judulnya adalah Perjalanan Seribu Warna, tapi saya daftar karyaku kira-kira itu. Tapi aku punya buku lain di tahun 2016, ini cukup berkesan buat, meskipun juga aku tidak lagi berniat untuk menerbitkannya ulang ya. Judulnya Kampung Halaman. Kampung Halaman tentu saja sudah relate lah teman-teman, kira-kira aku ngebawanya kemana sebetulnya buku ini. Karena penghargaan sendiri, kalau di Cerpen tadi dari Cerpen dulu kali ya, kalau Cerpen itu harus sastra, itu yang pertama harus sastra nasional, event sastra terbesar di Kalimantan Selatan. Kemudian mungkin 2016 aku nggak begitu produktif nulis cerpen, tapi aku coba mengingat beberapa. 2016 di Solo ada Sabana Pustaka, itu juara pertama juga. Kemudian 2017 kalau aku tidak salah ingat di Milad UIN, ulang tahun UIN ke-60, itu juga naskah juara pertama. Tapi sampai sekarang dan yang lainnya sebetulnya mungkin aku pernah nulis, kalau merujuk dari autobiografi data yang dokumentasi yang khusus itu mungkin ada 23 permuatan, tapi mungkin kalau penghargaan sendiri mungkin yang terbesar itu karena juara pertama. Jadi itu diantaranya bahwa setiap penulis itu sebetulnya kan dia terinfluence ya, dia mesti terpengaruh dari orang-orang terdahulunya, dari bahan bacaannya, dari referensi yang didapat, kira-kira gitu. Dan sekali lagi aku tidak bisa memungkiri bahwa pada mulanya proses kreatifku aku banyak sekali terpengaruhi oleh Sapardi Djoko Damono tentu saja, kemudian ada Gunawan Muhammad karena yang cukup intens aku baca gitu ya. Kemudian Aan Mansur tentu saja dari 2015, bahkan sebelum dia terkenal ADC deh aku udah baca dari terbitan dia yang di itu ya. Dan gaya mereka bernarasi tentu di luar dari sastrawan lain yang suka seperti Joko Pinurbo, ada Badi Purnamasari yang secara objektif aku mendapatkan spirit mereka begitu. Oh, teknik mereka begini, cara mereka membawakan narasi dalam puisi